8 dari kelas F ingin mempresentasikan tentang manajemen strategik pada PT Kalbe Farma dengan anggota 1. Murni Kurniasi, 2. Rindi Purnamasari, 3. Asitisa Goldensa. Sebagai berikut, visi menjadi perusahaan yang dominan dalam bidang kesehatan di Indonesia dan memiliki eksistensi di pasar global dengan merek dagang yang kuat, didasarkan oleh manajemen, ilmu, dan teknologi yang unggul. Misi meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik sebagai perusahaan farmasi terbesar ketiga di Asia Tenggara. Kalbe Farma memiliki nilai-nilai perusahaan yang diterapkan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan gigi untuk mencapai yang terbaik, kerjasama yang kokoh, inovasi, lincah, dan integritas. Berikut sejarah perusahaan PT Kalbe Farma yang telah kami ringkas. Pada tahun 1966, Dr. Bunjamin Setiawan bersama dengan beberapa mitra mendirikan apotek kecil di Jakarta. Pada tahun 1974, perusahaan ini mendirikan pabrik farmasi pertamanya di Cikarang, Jawa Barat. Dan pada 1980-an, PT Kalbe Farma terus memperluas portofolio produknya dengan mencakup obat generik, obat-obatan bebas, dan suplemen kesehatan. Pada tahun 1990-an, PT Kalbe Farma mengalami pertumbuhan yang pesat dan memasuki pasar suplemen makanan yang semakin berkembang. Di tahun 2000, PT Kalbe Farma menjadi perusahaan publik dengan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Di tahun 2002 sampai dengan 2018, PT Kalbe Farma berfokus pada penelitian dan pengembangan produk yang inovatif, serta komitmen untuk memastikan kualitas dan keamanan produk-produknya. Di tahun 2020, PT Kalbe Farma juga mengambil peran penting dalam memproduksi vaksin COVID-19 dalam upaya mendukung upaya vaksinasi nasional. Di tahun 2021 sampai dengan sekarang, PT Kalbe Farma tersebar melalui 41 perusahaan, termasuk anak perusahaan, perusahaan patungan, dan entitas asosiasi, didukung oleh 16.235 tenaga kerja. Sebagai perusahaan yang ingin selalu berkembang, PT Kalbe Farma menerapkan nilai-nilai perusahaan sebagai berikut. 1. Kepercayaan adalah perekat kehidupan. Dengan rasa saling percaya dan hormat serta menjunjung tinggi keterbukaan dan kejujuran, kita mengelola perusahaan untuk memberikan yang terbaik bagi semua pihak. 2. Perhatian adalah landasan tindakan kita. Perhatian menjadi landasan bagi kita untuk mengambil tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai perusahaan agar selalu tanggap terhadap kebutuhan seluruh pemangku kepentingan masyarakat dan lingkungan. 3. Inovasi adalah kunci kesuksesan kami. Berawal dari kesederhanaan yang dipadukan dengan semangat untuk mempertahankan inovasi, kami tumbuh untuk meningkatkan kualitas hidup. 4. Berusaha menjadi yang terbaik. Kami memberikan kesempatan yang sama kepada setiap individu untuk mengembangkan potensinya dan menjadi manusia yang handal melalui budaya belajar dan perbaikan yang berkelanjutan. 5. Keterhubungan adalah cara hidup universal sebagai bagian dari kehidupan kita, menjalankan peran dan menjaga keberagaman dan keharmonisan dengan melakukan upaya-upaya yang bermanfaat bagi sesama dan generasi mendatang. Plan ini telah diwariskan oleh pendiri PT Kalbe Farma sejak tahun 1966 yang sampai sekarang telah menjadi pedoman bersikap dan bertindak bagi seluruh karyawan grup Kalbe. Melalui penggalian nilai-nilai utama perusahaan yang terus lestari dan dirumuskan 5 nilai tersebut sebagai Pancastrada Kalbe. Selain itu, PT Kalbe Farma juga menjunjung tinggi nilai etika yang diterapkan kepada seluruh lapisan PT Kalbe Farma. Penyusunan etika bisnis Kalbe bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut. 1. Menjabarkan nilai-nilai perusahaan ke dalam standar etika bisnis yang harus dipatuhi oleh setiap insan Kalbe dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 2. Menjadi standar pedoman perilaku yang diharapkan atas setiap insan Kalbe meliputi komisaris, direksi, dan karyawan. 3. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi, komisaris, direksi, dan seluruh karyawan. 4. Mengembangkan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola dan nilai-nilai perusahaan. 5. Menunjang pelaksanaan praktek tata kelola yang baik dalam perusahaan dalam rangka mencapai kinerja keuangan, sosial, dan lingkungan yang baik dan berkelanjutan. Peluncuran etika bisnis diikuti dengan program sosialisasi bertahap yang akan menjangkau seluruh insan Kalbe. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bahwa seluruh lapisan karyawan memiliki pemahaman yang sama atas prinsip etika bisnis Kalbe. Selain kewajiban untuk mentaati etika bisnis Kalbe perseroan, karyawan Kalbe juga akan diwajibkan mematuhi aturan dan kebijakan perseroan lainnya, serta tidak bersikap diam apabila menemukan dan mengetahui perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran atas etika bisnis Kalbe.
Karyawan wajib melaporkan pelanggaran atas etika bisnis KLB tersebut. Baik, saya Asia Tiasa Goldensa akan melanjutkan presentasi ini. Berikut pada slide ke-7 ada struktur kepemilikan perseroan dan identitas anak perusahaan. Dilihat dari tabel ini, PT KLB lebih banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan farmasi yang mengandalkan perdagangan dan distribusi dengan cara menjaga rantai pasok terjaga sehingga PT KLB dapat menyebarluaskan produk-produknya sehingga sampai ke tangan agen menyebar hingga kepada konsumen. Dari tabel ini dapat dilihat distribusi yang dimiliki PT KLB sangat luas dengan mencetak rata-rata paling rendah yaitu 75% hingga pada tingkat 100%. Pendistribusian ini bisa disebut likuiditas. Lalu apa sih yang disebut dengan likuiditas? Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya yang bisa juga digunakan untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan. Tingkat likuiditas yang semakin tinggi, maka kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek semakin besar. Dengan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan yang akan menimbulkan reaksi positif dari investor dan menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap saham GGI. Sehingga pada PT KLB sendiri bisa dikatakan PT KLB memiliki kinerja perusahaan yang memiliki nilai positif dari tingkat profitabilitas yang membawa pengaruh positif kepada para investor. Lalu selanjutnya ada struktur dan hubungan tata kelola perusahaan. Pada tahap ini, PT KLB mengadakan tata kelola yang diharapkan lebih struktur dengan kepala bagan diawali dengan rapat umum pemegang saham, lalu di bawahnya ada dewan komisaris dan dewan direksi. Dari kedua dewan ini mereka sama-sama membawa jajarannya masing-masing. Seperti ada di dewan komisaris itu yang paling bawah ada komite GCG, lalu ada komite resiko usaha, lalu ada komite nominasi remunerasi, dan yang paling tinggi ada komite audit. Lalu di dewan direksi sendiri membawa unit manajemen risiko, hubungan investor, sekretaris perusahaan, dan audit internal. Bisa kita lihat hubungan antara komite audit dan audit internal itu samar-samar tapi berhubungan, di mana pada tahap ini komite audit mengevaluasi kinerja manajemen yang telah dilakukan oleh audit internal, yang mana audit internal ini bertanggung jawab dalam mengevaluasi operasional perusahaan agar diharapkan PT KLB ini dapat berjalan secara efisien dan efektif. Dengan adanya tata kelola ini, maka PT KLB dapat mengelola risiko secara lebih baik dan meningkatkan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini juga membuat PT KLB berusaha untuk meningkatkan citra perusahaan menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya pada slide ke-9 ini bisa dilihat berikut adalah produk-produk perusahaan PT KLB Pharma yang pasti lebih bergerak di bidang farmasi, yaitu ada obat-obatan, suplemen kesehatan, ada produk diabetes, produk kesehatan mata, telinga, ada produk perawatan kulit, ada produk kesehatan jantung dan pembuluh darah, produk kesehatan gigi, produk nutrisi dan makanan kesehatan, produk kesehatan gigi dan mulut, produk kebugaran, dan produk nutrisi khusus. Selanjutnya ada manajemen PT KLB Pharma. Yang pertama di sini ada 1. Produk investor yang bervariasi. Selanjutnya ada strategi marketing yang solid. Yang ketiga ada komitmen yang tinggi pada research and development atau bisa disebut R&D.
lalu ada sumber daya manusia yang reliable. Baik, maka pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan topik yang pertama, produk investor yang bervariasi. Produk investor yang bervariasi ini mungkin sudah terdengar cukup sering, yang dimana kita bisa lihat pada slide yang sebelumnya, yaitu PT Kalbe itu memiliki jenis produk yang sangat banyak beragam, yang dimana di sini investor itu memiliki beragam pilihan untuk membeli produk dan produk investasi ya, dan juga mereka juga berfokus pada pergerakan sekuritas tinggi. Produk investasi yang terstruktur mencakup obat-obatan, suplemen kesehatan tadi itu membuat para investor lebih luas untuk membeli produk yang ingin diinvestasikan, untuk berinvestasi kepada produk-produk yang menurut mereka ternyata banyak ya yang bisa membuat mereka meraih keuntungan. Tidak hanya untuk obat-obatan saja, tidak hanya untuk kesehatan saja, bahkan lebih tepatnya tidak hanya untuk kesehatan tubuh saja, bahkan ada untuk kesehatan semua dari tubuh kita juga. Sehingga PT Kalbe ini menyajikan produk-produk ini membuat para investor lebih leluasa untuk menentukan investasinya. Sehingga diharapkan dengan keberagaman produk ini, investor akan lebih tertarik kepada PT Kalbe Farma untuk berinvestasi. Lalu selanjutnya ada strategi marketing yang solid. Seperti yang kita tahu, strategi marketing yang solid itu tuh sangat menentukan seberapa besar peluang marketing yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan, di mana perusahaan itu berusaha untuk PT Kalbe ini berusaha untuk menunjukkan kelebihan dan perbedaan dari produk yang mereka miliki, yang dimana ini juga mempengaruhi atau menentukan nilai tawar yang akan mereka dapatkan. Nilai tawar sendiri itu merupakan faktor konversi dan salah satu aspek yang bisa memberi perbedaan antara keuntungan dan kerugian. Mencari aspek ini bisa dimulai dengan mengidentifikasi apa sih yang diinginkan konsumen dan nilai seperti apa yang akan dibawa produk ke konsumen. Lalu selanjutnya ini ada komitmen yang tinggi kepada research and development atau R&D tadi. Di mana PT Kalbe ini selalu menaruh komitmen terhadap rasa ingin tahu dan mengembangkan ciptaan produk mereka, di mana mereka menuangkan pengetahuan dan hasil riset mereka, kita tahu research and development atau bisa disebut dengan riset dan pengembangan produk, di mana mereka ini sangat berhati-hati dalam menciptakan produk mereka, di mana mereka sangat menghitung tingkat keamanan, kualitas dari segi apapun yang bisa saja membuat hal itu menarik dan bahkan bisa jadi merugikan untuk calon-calon konsumennya. Maka PT Kalbe ini sangat menerapkan yang namanya disiplin akan riset dan pengembangan mereka. Mereka sangat hati-hati agar tidak terjadinya kekecewaan, baik itu antara konsumen maupun investor yang akan menanamkan menanamkan dana mereka untuk PT Kalbe ini. Lalu yang terakhir